Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardolensyah dengan NIM M1A1199015. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sedikit rangkaian untuk digunakan pada praktikum yang pertama dengan judul Hukum Ohm. Jadi yang pertama itu silakan kalian buka software Proteus kalian yang ada di laptop. Bagi yang sudah ada, bagi yang belum ada silakan kalian bisa install download di Google untuk softwarenya ya. Yang pertama itu silakan kalian klik New Project. Di sini untuk nama filenya kita buat saja bab 1 hukum Ohm. Saya sebetulnya minta maaf bicaranya sambil pegang headset karena agar suaranya ikut kerekam ya. Karena kalau nggak kayak gini nanti suaranya nggak jelas. Oke, setelah masuk bagian ini, silakan kalian masukkan komponen research. Kalian cari research. Oke, ini untuk sebagai inputannya nanti. Kemudian yang kedua itu resistor. Oke, sini sudah ada resistor dan resistor. Untuk masukannya silakan kalian klik saja di sini dan resistornya nanti di sini. Oke, resistornya di sini. Nah, di sini resistor. Kemudian kita tambahkan lagi DC ammeter dan DC voltmeter. Di sini DC voltmeter berfungsi untuk mengecek berapa tegangan voltase yang masuk ke dalam rangkaian nanti. Kemudian di sini ada DC ammeter berfungsi untuk melihat nilai yang masuk ke dalam ini berapa yang melaluinya. Langsung kita sambung saja. Di sini untuk percobaan pertama kita coba dengan resistornya 10K ya, nggak apa-apa. Resistornya 10K, kemudian tegangannya kita masukkan sebesar 2 volt seperti yang diminta pada praktikum. Kemudian di sini jangan lupa diubah ke miliampere. Oke, kita coba simulasikan. Nah, di sini pada saat tegangan 2 volt masuk, maka di sini akan ada 0,20 miliampere yang masuk ke arah resistor untuk tegangannya. Kemudian kita coba ganti resistornya dengan 1K. 1K itu cuman betulnya harus huruf kecil, bisa 1K atau 1000 ohm. Nah, jika resistornya adalah 1000 ohm, maka inputan di sini menunjukkan 2 miliampere. Kemudian bagaimana jika kalau 100 ohm? Jadi kita buat saja 0,1K. Jika resistornya adalah 0,1K, maka di sini akan menampilkan besar arusnya itu 20 miliampere. Oke. Kemudian bisa kita lanjutkan dengan yang lain. Kita coba lagi dengan satu lagi 4 volt. Untuk 4 volt, di sini 4 volt, resistornya 0,1K atau 100 ohm. Langsung kita play saja, maka dia akan menampilkan output besar arusnya itu 40 miliampere. Kemudian kita coba ganti resistornya menjadi 1K atau 1000 ohm. Oke, di sini untuk besaran arusnya adalah 4 miliampere. Oke, mungkin untuk voltase lain bisa dicoba sesuai yang dibutuhkan. Sesuai modul itu ada 6, 8, dan 10 bisa diteruskan ya. Sekian penjelasan untuk rangkaian pertama pada hukum Ohm. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita bertemu lagi di pertemuan yang kedua, itu praktikum yang kedua. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk rangkaian kedua itu yaitu hukum Kirchhoff. Untuk rangkaiannya sebelumnya sudah saya beritahu ya cara buat
filenya gimana. Jadi kita langsung saja nih. Yang pertama, kalian tambahkan dulu komponen vSource dan resistor. Di sini untuk vSource, kemudian di sini resistornya kita membutuhkan 5 resistor ya. Ya, di sini kita akan membutuhkan 5 resistor. Ini yang kedua nih di sini nanti. Biar lebih mudah nanti ngedatanya. Ini yang keempat dan ini yang kelima. Oke. Setelah kita tambahkan resistornya, silakan kita masukkan dulu. Yang pertama, resistor pertama itu sebesar 1K atau 1000 ohm. Yang ketiga ini kita target oke. Biar lebih mudah lihatnya gitu. Ini sebesar 2200 ohm. Agar lebih mudah kita buat 2K2 aja. Kemudian yang ini resistor ini sebesar berapa ya? 470 berarti 0,47. Sini kita buat 0,47K. Kemudian yang kelima itu sebesar 680. 680 berarti 0,68K. Kemudian yang di resistor 4 itu sebesar 330 atau 0,33. Di sini format penulisan itu nggak jadi masalah ya. Kalian mau tulis 330 atau 0,33 itu nggak berpengaruh. Oke, di sini kita langsung lanjut ke penambahan komponen lainnya. Seharusnya praktikum ini kita mengukurnya pakai multitester ya. Tapi karena nggak ada, jadi kita coba pakai ini aja, alat bantu. DC voltmeter dan DC ampermeter. Oke, dari di sini kita pasang dulu DC ammeter. Nanti kita lihat berapa tegangan yang masuk, kemudian tegangan ini berapa, nanti di sini untuk I1, di sini I2, di sini I3, nanti kita gunakan DC ammeter sebagai penghitung arusnya nanti ya. Nanti di sini kita letakkan DC voltmeter. Di sini DC voltmeter untuk melihat berapa arus yang ada di resistor atau VR resistor ya, tegangan resistor. Jadi di sini paket komplit lah kurang lebih ya hitungannya. Kenapa paket komplit? Karena ya nggak payah kita mau menghitungnya. Nggak langsung begitu sudah ada display, displaynya langsung muncul ya. Berapa komponen yang diukur gitu. Kita coba sambil sambung-sambung dulu lah. Oke, kita sini. Oke, di sini nanti kita sambung sini. Ini nggak apa-apa, maaf ya nggak rapi. Jadi kalau kalian buat rapiin ya. Saya kayak cuma contoh aja gini. Ini juga jangan, kalau masangnya jangan sampai kebalik, mana yang plus mana yang min, karena itu nanti berpengaruh juga angkanya. Tambah satu lagi deh indikatornya biar lebih mudah clockwise-nya. Ya, di sini ada
DC voltmeter lagi kita pasang. Oke, dan anti clockwise, itu mirror. Ini mirror pula ya. Nah, ini. Oke. Kita panjangin dikit. Oke. Kita tambah lagi DC voltmeter di sini. Kita mirrorkan. Oke, di sini plusnya, di sini min. Oke, di sini sudah terpasang semua ya. Di sini nanti untuk VR1, di sini VR2, dan di sini VR3, dan di sini di sini VR3. Di sini VR3 nya belum. Di sini nanti untuk VR3 kejauhan. Oke, di sini ini VR3, di sini VR4, di sini VR5 tampilannya. Kita coba langsung simulasi aja ya. Yang pertama itu sesuai request atau sesuai modul itu 12 volt. Nah, sini langsung kita simulasikan saja. Oh ya, lupa. Jangan lupa diganti ya jadi miliampere agar dia nanti terbaca untuk besaran arusnya. Buat teman-teman kalau suaranya nggak jelas ataupun ini tim pengoreksi, bisa nanti silakan klik di komentar atau bisa hubungi nomor saya untuk lebih jelasnya. Kalau bisa nanti saya bantu jawab. Oke. Nah, di sini untuk 12 volt besar arus yang masuk itu adalah 5,6 miliampere. Nah, di sini kan kita bisa lihat di VR1 itu ada 5,60 volt yang masuk di resistor ini. Kemudian untuk I1 itu nilainya adalah 5,60 miliampere atau 0,00056 ampere. Kemudian untuk yang I2 itu harusnya ada 5,60 dan ini I3, ini I4 dan ini I5. Oke. Mungkin bisa sekilas dilihat sudah sangat jelas ya untuk angka-angkanya. Nanti kita bahas di analisa perhitungan. Kita coba lagi untuk yang tegangan berapa ya? 8 volt ya. 8 volt. Oke, di sini kalau untuk 8 volt besaran arus yang masuk itu sekitar 3,74 miliampere untuk I1. Kemudian untuk I2 itu sama, I3 1,14 miliampere, dan di sini ada 2,60 untuk I4 dan di sini ada I5. Oke, mungkin untuk seterusnya bisa dilanjutkan karena menghemat waktu juga ya. Untuk seterusnya kurang lebih konsepnya sama, tinggal kita atur tegangannya nanti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan untuk praktikum yang ketiga. Rangkaian yang dibutuhkan itu tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, seperti biasa, silakan kalian tambahkan komponen dulu di sini untuk diode dan resistor. Tapi karena ini sudah saya cari, kita langsung aja buat ya. Di sini resistornya kita membutuhkan 4 resistor untuk kita rangkai seri. Oke, kita putar dulu. Oke. Nanti resistor yang kita pasang seri. Ini penggunaan ammeter dan voltmeternya sama seperti sebelumnya ya. Untuk mengganti multitester yang ada. Jadi kayak cheat ya, instan gitu. Kurang lebih gampang sih. Oke. Nanti kita atur lagi jaraknya. Terus kita coba tambahin di sini, kita tambahin DC voltmeter dulu.
biar kita tahu kan tegangan berapa nanti yang masuk, kita mirrorkan. Oke. Dan di sini kita tambahkan untuk kita mengetahui berapa arus yang melaluinya ya. Sebenarnya kalau sudah tahu sih kan harusnya sama, kan rangkaiannya seri. Tapi agar lebih mudah kita tambahin aja ya, agar lebih jelas gitu. Oke, sini kita langsung saja. Ini kita tambahin juga ya untuk diameternya. Habis diameter, sini kita tambah juga diameternya. Diameter sini kita lihat nanti tuh rangkaiannya memang benar enggak, udah situ kan harusnya. Oke, kita sambung. Oke, kita taruh satu lagi di sini untuk lihat arus yang dilalui. Kemudian tidak lupa kita tambahkan DC voltmeternya untuk melihat tegangan atau VR yang ada pada resistor ya, masing-masing resistor. Oke, DC voltmeter. Ini terbilang cukup gampang sih buatnya kalau yang masih awal-awal gini. Jadi kita langsung buat aja gitu. Nanti kalau udah langsung kita simulasiin untuk rangkaian serinya. Oke, nah ini untuk rangkaian serinya kurang lebih begini. Kita atur resistornya. Yang pertama itu resistornya 330. Yang kedua 1000 ohm. Yang ketiga itu 100, ya 100. Yang keempat itu 680. Oke, 680. Kita langsung simulasi, jangan lupa kita ubah ke miliampere dulu biar nanti kebaca angkanya. Tapi nanti kalau sudah diubah ke miliampere, sewaktu penghitungannya jangan lupa diubah ke ampere ya, agar lebih mudah dan mendapatkan hasil yang benar lah satuannya gitu. Masa kita nanti jadinya milivolt kan. Oke, nah ini kita coba untuk simulasinya sesuai modul itu dipinta 2 volt untuk rangkaian seri yang pertama. Rangkaian seri yang pertama itu 2 volt. Jadi besaran arus yang masuk itu adalah 0,95 mA atau 0,0095 ampere. Nah, di sini karena rangkaian seri otomatis arus yang mengalir itu sama. 0,95 untuk I1-nya, 2, 3, dan 4. Bisa dilihat kan? Nah, di sini untuk voltasenya, ini kita kebalik nih. Oke, kita ulang ya. Kebalik tadi. Maaf. Dia kalau kebalik jadi minus dia. Oke, nah di sini untuk VR1 itu sekitar 0,31. Gimana cara kita mau buktiin ini? Buktiinnya itu dengan rumus V I kali R. Jadi kalau mau kita cari VR1, V tegangan pada R1 ini, maka kita kalikan 2 volt dikali I 0,95 mA ini kita kalikan dengan resistor 330. Tapi jangan lupa kita ubah dulu miliampere ke ampere ya. Jadi 0,0095 dikali 330, maka hasilnya pasti 0,31 volt. Nah, untuk selebihnya bisa kita hitung nanti
dianalisa perhitungan. Oke, kita coba satu lagi ya. Untuk yang rangkaian seri itu kita coba untuk 8 volt. Nanti untuk yang lain bisa kalian simulasikan sendiri. Oke, di sini untuk yang 8 volt ada 3,79 arus yang masuk. Sama ya. Nih. Bisa dilihat arusnya sama karena dia terangkai seri, tapi untuk voltasenya berbeda. Nah, untuk pembuktian apakah ini benar, angkanya silakan kalian hitung dengan rumus PI kali R. Oke. Mungkin untuk rangkaian seri itu aja. Langsung kita lanjut ke rangkaian paralel. Rangkaian paralelnya jangan lupa kita buat lagi. Yang pertama fuse source, yang kedua resistor. Resistornya kita butuh dua aja. Oke, yang pertama di sini untuk resistornya saya menggunakan berapa ya? 470 deh. 470 karena di modul nggak ada, jadi saya bikin 470 dan yang di sini 680 untuk resistor yang kedua. Oke, tidak lupa seperti biasa kita tambahkan DC ammeter untuk mengukur besaran arus yang masuk. Oke, besaran arus yang masuk. Kemudian kita sambungkan sini. Oke. Nah, di sini nanti untuk mengecek arus I1 kita harus tambahin DC ammeter biar kita tahu nanti berapa arus yang melalui resistor yang kelima ini atau resistor 470 bisa nanti kita sebut sebagai I1 kan. Nah, di sini untuk melalui I2-nya nanti biar lebih mudah. Ya, fungsinya seperti saya jelasin tadi, nggak jauh beda pengganti dari multitester ya. Oke. Ya, terbilang instan sih jadinya. Nggak ribet. Oke, di sini. Nah, di sini karena udah tegangan miliampere sudah masuk kan, jadi inputan masuk yang berapa nanti kita tambahin DC voltmeter untuk bisa lihat berapa VR-nya nanti yang masuk ke tegangan ini, berapa voltasenya gitu. Nah, di sini juga kita tambahin. Tapi di setiap kita buat simulasi sini untuk perhitungan secara detailnya nanti kita langsung tampilkan di gambar saja ya untuk laporannya nanti. Ini kan hanya simulasi pembuatan. Kita coba untuk tegangannya 2 volt. Oke. Untuk 2 volt rangkaian paralel itu lupa lagi. Ini jangan lupa ya di miliampere. Oke, miliampere. Oke. Langsung cekidot. Oke, di sini kita lihat besaran arus yang masuk itu sekitar, ini arus total ya. Arus total itu 7,20 miliampere. Nah, di sini kan dia ada dua resistor, jadi dipecah. Besar arus yang pertama itu 4,26 miliampere. Nah, yang kedua 2,94. Tapi jika digabung, maka akan mendapatkan besar arus total 7,20. Kalau nggak percaya, ini kan masuk, jadi otomatis ini keluar. Kita tambahin aja deh DC ammeternya satu lagi sebagai pembuktian lah. Coba kalau sudah masuk lagi dia jadi arus totalnya gitu. Oke. Maaf ya nggak rapi. Nanti dirapiin aja kalau udah mau benar-benar dibuat. Nah, lupa lagi. Oke nih. Oke. Kurang lebih. Nah, sama kan? Jadi di sini 7,20 miliampere. Maka di sini dia dipecah. Nanti untuk voltasenya sama ya, 2 volt yang masuk ke tiap-tiap resistor atau VR-nya. Nah, di sini 4,26, 2,94. Keluarannya sama, 7,20 untuk besar arus totalnya. Kita coba simulasiin dengan 8 volt juga deh. 8 volt. Oke.
Kalau 8 volt, nah di sini untuk besar arus total itu 28,8 miliampere atau setara dengan 0,00028 ampere. Nah, kemudian untuk besar arus yang pertama itu sekitar 17 miliampere, yang kedua 11,8 miliampere. Sehingga besar arus totalnya I1 ditambah I2 sama dengan nih 28,8. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan rangkaian seri dan paralel. Untuk pendataan lebih lanjut, saya akan buat di luar video. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan komentar atau chat pribadi kepada saya. Nanti akan saya bantu jika saya bisa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita ketemu lagi untuk yang bab 4 ya. Oke, langsung aja bab 4. Kalian buka Proteus buat nama filenya bab 4 teorema superposisi. Sebelumnya saya minta maaf, saya ngomongnya sambil pegang headset karena biar suaranya terekam ya, walaupun nggak jelas nanti suaranya karena laptopnya udah tua. Oke, setelah kebuka, silakan kalian seperti biasa tambahkan vSearch, kemudian kalian tambahkan resistor. Oke, kalian tambahkan resistor. Nah, kalau udah ditambahkan resistor, silakan kalian buat 2 tegangan dulu ya. Di sini kita 2 tegangan. Salah. Oke, di sini 2 tegangan. Oke, di sini yang pertama, ini yang kedua bisa juga sama aja ya. Selanjutnya kita tambahkan resistor. Resistor ini kita pakai 5 ya. Yang pertama di sini, yang kedua di sini, yang ketiga, keempat, dan yang kelima. Oke. Jadi kita atur lagi posisinya ya. Kalau nggak rapi ya mohon dimaafkan. Karena ini hanya untuk simulasi. Nanti kalau untuk yang lebih jelasnya, kita dirapihin lagi ya. Oke, kemudian setelah seperti ini, jangan lupa kita atur posisinya agar lebih mudah dilihat nanti ya. Oke. Ini sebenarnya terlihat mudah ya. Tapi ya, gitulah. Oke, kita atur dulu resistornya. Klik kanan, edit properties. Yang pertama, resistor pertama itu besarnya 1K atau 1000 ohm. Yang kedua itu besarnya 470 ohm atau kita langsung aja 470. Kemudian yang ketiga, resistor 3 itu 2200 atau bisa kita singkat 2K2. Nah, kemudian yang keempat itu 330 ohm. 330. Yang kelima itu besarnya 680 ohm. 680 ohm. Nah, jika sudah seperti ini, jangan lupa seperti biasa kita tambahkan ini voltmeter dan DCA meter. Di sini untuk DCA meternya yang pertama I1 di sini, terus I2 dan I3. Oke. Kita atur dulu posisinya ya. Oke. Di sini untuk pemasangannya jangan sampai terbalik ya, plus min ya. Nah, di sini bisa kita lihat. Kita naikin dulu biar lebih rapi lihatnya. Oke. Nah, di sini langsung kita sambung aja. Untuk I-nya. I masuknya nanti lebih kontrol nanti. Nah, kemudian kita silakan gabung, kita sambung saja. Ini udah bisa disambung nih. Set. Wah, ini kita rapiin dulu.
sini kita pakai 2 tegangan. Nanti di modul itu ada 0 volt sama 0 volt, terus 0 volt sama 12 volt, 10 volt sama 0 volt, dan 10 volt dan 12 volt. Nah, jika sudah tersusun seperti ini, silakan kalian tambahkan DC voltmeter. Ini gunanya untuk memastikan nanti jumlah angka yang VR lah istilahnya kurang lebih ya. Oke, nah ini. Oke, ini jangan lupa diganti ke miliampere. Ini mana miliampere? Ini kita ganti ke miliampere. Oke. Oke, yang ini kita sambung ke sini. Tuh, untuk VR1, terus ini VR2. Ini VR2-nya. Terus untuk VR3. Terus VR4-nya jangan lupa. Nah, di sini VR4. Oke, satu lagi VR5. Oke. Jadi, kurang lebih rangkaiannya itu seperti ini ya. Oke, langsung kita simulasikan. Di situ kita butuh yang pertama itu 0 volt dan 0 volt ya. Mana nih? 0 volt dan 0 volt. Oke, kita play. Nah, seperti yang dilihat di sini karena tegangan pertama itu 0 volt dan 0 volt. Jadi untuk VR-nya itu semuanya 0 VR dan arusnya nggak ada yang melalui. Oke, coba kita lanjut, kita ganti yang kedua itu yang pertama itu 0, yang kedua itu 10. Coba kita lihat ya, berapa? 10. Nah, di sini kalau untuk 10, untuk VR5 itu sebesar 3,60 volt, di VR4 ada 1,74. Nah, di sini ada VR-nya bisa dilihat ya, jelas berapa gitu. Nanti kita hitung manual di analisa perhitungan untuk pembuktian apakah benar VR-nya. Kemudian di sini untuk besaran arusnya itu bisa dilihat di sini ada 3,17 untuk miliampere untuk I1 dan I2-nya 2,12 dan I3 ini. Kita coba untuk tegangan lain. Di sini 0 volt. 0 volt dan yang satunya 12 volt. 12 volt. Nah, di sini ada, kita bisa lihat ya angka-angkanya. Nanti kita buktikan dengan perhitungan manual. Coba kalau dua-duanya kita beri tegangan, yang kiri 10, yang kanan 12, kebalik ya, sama aja lah. Oke. Nah, ini yang terjadi jika dua-duanya tegangan kita beri sumber tegangan. Tetap akan ada arus yang masuk. Nah, untuk analisa perhitungannya nanti kita buat di laporan. Oke, sekian untuk bab 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kali ini kita langsung membahas yang kelima ya. Yang pertama itu kita udah membahas tentang hukum Ohm, yang kedua hukum Kirchhoff, ketiga rangkaian seri dan paralel, yang keempat terakhir itu teorema superposisi, dan yang kelima itu rangkaian RLC. Kita langsung buat aja ya file baru, new project. Bagi kalian yang belum ada Proteus, silakan kalian install dulu. Kemudian silakan kalian buat bab 5 rangkaian RLC ya. Oke. Ini karena saya udah ini ada, kita langsung refresh aja. Oke. Enter. Ya, seperti biasa sebelumnya saya minta maaf. Saya menjelaskannya sambil memegangkan headset ya agar suaranya lebih jelas kepada penjelasan video gitu ya. Jadi yang pertama kita tambahkan dulu komponen seperti biasa.
Tapi di sini bedanya kita nggak pakai visor, kita pakai AC sumbernya. Terus kita tambahin kapasitor, terus kita tambahkan induktor. Induktor itu 1210 strip 100 ya 101K. Mana nih? Oke. Ini untuk induktornya. Kemudian kita langsung rangkai aja ya. Nah, yang pertama itu kita pakai AC voltmeter. Ini AC voltmeter, terus AC ammeternya. Oke, di sini langsung kita tambahin resistor. Nah, di sini kita tambahin resistor. Kemudian di sini kita tambahin sinyal generatornya ya. Oke. Ya, kalau nggak rapi seperti biasa, mohon maaf ya, karena ya ini kan untuk simulasi. Nanti kalau untuk laporannya nanti kita rapihin lagi ya. Kemudian kita tambahin osiloskop. Sini kita pakai channel 1 aja. Oke, osiloskop channel 1 untuk keluaran. Nah, kalau udah selesai, kita atur dulu resistornya berapa. Kita kemarin butuh 100 ohm. Kita hanya 100 resistornya. Tentuannya oke 100. Langsung kita simulasi. Nah, di sini ini adalah tampilan osiloskop dan ini adalah tampilan setting generator. Nah, di sini untuk channelnya belum terbaca ya. Nah, biar lebih enak ya. Ini gini aja lah ya. Coba nih. Ini kita geser dulu. Oke. Nah, kurang lebih di sini. Nah, di sini kita mengatur frekuensinya di sini. Ini frekuensi sama range-nya. Frekuensi range-nya karena kita butuh 200 ya, kita naikin aja range-nya ke 0,1. 0,1 itu skalanya ratusan. Ini kita atur ke 2. Sehingga frekuensinya adalah 200. Nah, di sini 200 frekuensinya sudah mulai terbentuk ya, frekuensi dari sini. Sini kita lihat untuk mana nih? Nah, di sini ada AC-nya ada terbaca ya. Kemudian di sini kita atur agar gelombangnya lebih jelas, kita atur time diff volt per dip-nya ya, kita atur sampai terlihat jelas untuk kita membacanya. Di sini saya pakai 0,2 aja. 0,2. Terus time per dip-nya kita pakai yang 1 ms. Nah, di sini juga bisa disesuaikan. Kita pakai yang 1 aja karena 1 udah jelas ya. Kemudian di sini untuk levelnya udah benar, frekuensinya 200 ya. Di sini frekuensi 200 itu kita menghitung VPP-nya itu dilihat dari kotak horizontal kalau nggak salah sebutannya. Jadi di sini untuk VPP-nya kita lihat tinggi dari bawah ke atas ini adalah 2 kotak. Jadi untuk mencari VPP itu tinggi kotak ini jumlah kotak ke atas dikali dengan volt per dip-nya. Jadi untuk VPP 200 ini adalah 2 kotak dikali 0,2. Sehingga 2 dikali 0,2 itu berapa ya? 2 dikali 0,2 itu 2 dikali 0,2 ya 0,4 0,4 PPP. Itu untuk yang 200 ya. Kemudian kita naikkan ke 400. Nah, 400 juga sama skalanya kita pakai 0,2 dip. Nah, di sini kita lihat 200. Ini kita naikkan ke 500. Ke 500. Oke, ini 500. Ini kalau misalnya kita mau atur bisa juga kita ganti skalanya. Nah, kalau kita perkecil lagi 0,2 ini ms kan, dia lebih jelas. Tapi kalau biar lebih mudah kita pakai 0,5 aja lah. 0,5. Terus ini time per dip-nya masih 2. Jadi kalau kita kalkulasi untuk VPP-nya masih sama aja frekuensinya walaupun kita atur kan. Ini kita coba 800. Nah, 800 masih 2 kotak kan. 2 kotak dikali 0,2 VPP-nya masih sama. Terus kalau yang 1000 Hz. Nah, 1000 Hz juga sama. Nih, untuk tinggi masih 2 kotak. Terus untuk volt per dip-nya masih 0,2. Jadi kalau untuk VPP-nya, perhitungan VPP itu tinggi kotak dikali volt per dip ya.
Itu rumus dari Google. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Jika ada koreksi bisa disampaikan. Nah, ini untuk ini ya, yang frekuensi ini. Oke, langsung kita lanjut. Yang kedua itu kita tambahkan ini kapasitor. Mana kapasitor? Kita tambahkan kapasitor. Oke, kita tambahkan kapasitor. Di sini untuk kapasitor kita pasangkan di channel A. Kemudian yang resistor kita pasangkan di channel B nanti. Oke. Ini keluaran dari resistor kita pasangkan di channel B. Oke. Nah, sini seperti biasa kita ini untuk yang rangkaian kapasitif nih kalau saya 250 Hz kita atur 250. Kemudian untuk channel A sudah benar ya, kita pakai 0,2. Ininya kita pakai 0,5 time per dipnya, terus yang ini kita atur ke 0,2 juga biar terbaca ya jumlah gelombangnya. Oke. Nah, di sini kita ukurnya sama kayak yang tadi ya. Untuk cari PPP-nya ini kita hitung 1, 2, 3, kurang lebih kita ini. Nah, kita atur dulu triggernya biar posisinya lebih pas di tengah ya. Ini kan belum pas di garis nih. Salah nih. Nah, biar lebih pas. Nah, biar lebih enak nih lihatnya ya kan. Oke, kita hitung. Di sini ada 1, 2, setengah, sekitar 2,6 kotak ya. Jadi untuk menghitung PPP-nya, jumlah kotak ini dari bawah ke atas kita kali dengan volt per dipnya. Nah, itu akan dapat PPP untuk yang channel A atau kapasitor. Yang channel B ini resistor sama. Untuk cari PPP-nya seperti itu. Kemudian untuk cari VRMS-nya itu ada rumus setengah dikali VM atau V maksimal per akar 2. Nanti kita bahas lagi di pembahasan selanjutnya ya, di analisa laporan. Kemudian yang terakhir itu rangkaian induktif. Rangkaian induktif ya. Oke. Rangkaian induktif. Biasa ini kapasitornya aja yang kita ganti ya. Kita ganti ke induktor. Oke. Di sini untuk induktor itu kita pakai 1100 microhenry. Oke. Nah, sebelumnya saya minta maaf kalau ada kesalahan untuk penjelasan bab 5 ini karena saya sendiri belum terlalu memahami materinya ya. Akan tetapi saya berani mencoba untuk mengerjakan dengan asumsi pengertian dari beberapa sumber yang telah saya pelajari. Karena kalau yang simulasi ini sangat sulit ya untuk dipelajarin. Karena belum ada penjelasan juga untuk penggunaannya. Jadi kita belajar mandiri, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan benar. Jika salah, ya mohon dikoreksi karena kita sama-sama belajar. Oke, langsung kita simulasiin aja. Di sini, nah ini gelombangnya. Kita pakai ini, kalau salah nama gelombangnya ini, apa ya, lupa ya. Nah, di sini untuk resistor, gelombang resistor, di sini ada, kita atur sesuai ketentuan yang dibutuhkan. Di sini kita pakai 1 meter untuk yang 1 milisekund time per dipnya. Terus yang untuk MS-nya kita dibuat suruh ketentuan itu 1 ms. Nah, kurang lebih kalau kita atur gini. Tapi kalau jelas kita nggak bisa bacanya kalau kayak gini. Jadi kita tetap pakai volt per dip itu kita atur sampai gelombangnya jelas gitu. Karena fungsi volt per dip itu agar kita bisa membaca gerakan gelombangnya ini ya. Oke. Nah, ini kurang lebih kayak gini untuk yang rangka induktif. Seperti biasa, silakan kalian hitung. Untuk PPP-nya bisa jelaskan ini ada 1, 2, 2,8 kotak kurang lebih ya. Di sini ada untuk yang resistornya 1, 2, 3, 4. Nah, kurang lebih kayak ginilah untuk simulasi rangkaian RLC ya.
Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Dan jika ada yang ingin dikoreksi, bisa disampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.